Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan video tutorialnya. Di video yang baru tentang validasi data berbasis web, nah ini yang di belakang ini. Oke, kita lanjutkan untuk menangkap informasi yang ada di sini. Ya, ada yang ditambahkan, yaitu ini. Misalkan saya di sini pakai tesakan. Nah, di sini menggunakan metode post, meskipun sebenarnya bisa saja menggunakan metode yang lain, yaitu get. Silakan saja ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita bikin nama dokumennya, yaitu validasi .php. Oke, untuk memproses kiriman data dari form yang ini atau dari form HTML. Oke, kita bikin scriptnya. Sebelum masuk ke sini, saya bahas sedikit tentang yang akan dipakai di sini. Oke, di sini masih dalam struktur kontrol atau kendali if dan else. Selanjutnya ada tambahan, yaitu fungsi iset, dan yang digunakan di sini dan empty. Dua fungsi ini sebenarnya banyak fungsinya di PHP itu, ya. Ada change mode, ada add slash dan sebagainya, ya. Itu memang perlu dipelajari, ya, karena salah satunya untuk masalah keamanan di input, khususnya yang berbasis web, input data maksudnya. Nah, fungsi ini yaitu empty sendiri adalah dia mendeteksi apakah suatu objek yang dikirimkan dari form, itu khususnya name, inputannya itu kosong atau tidak. Bila dia kosong, berarti nanti timbul peringatan, ya, bahwa message-nya memang informasinya kosong misalkan, atau true. Kalau dia tidak kosong berarti kalau dia kosong berarti false nantinya, kalau tidak kosong berarti true. Nah, itu untuk empty, ya. Oke, nanti saja sambil berjalan untuk fungsi-fungsi yang itu dijelaskannya. Di sini hanya sekilas saja.
yang menyangkut ke kode semua yang akan dipakai. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi iset dan empty. Oke. Jelaskan lebih jauhnya nanti sambil di video-video selanjutnya. Oke. Nah, if misalkan sini is oke, bentar supaya kelihatan, kita simpan dulu, disimpannya di yang tadi, yaitu namanya validasi.php sebagaimana yang validasi di form ya, validasi.php. Oke, kita mulai saja. If set, karena kita menggunakan post, jadi di sini post. Oke. Nah, sebentar saya jelaskan dulu. Proses ini dari mana? Proses ini diambil dari name button ini. Nah, artinya apabila ada kiriman atau ada seseorang klik tombol itu, nanti ditangkap di sini. Ya, ditangkap jadi form objeknya. Objek form itu sendiri kan objek. Form objeknya, hati-hati karena yang ditangkap form objeknya, bukan, kalau di desktop itu bukan variabel name-nya. Jadi belum diinisialisasi. Di sini baru kita pakai semua name di form itu diinisialisasi atau dideklarasikan lah, seperti itu, gampang bahasa sederhananya. Setelah dikirim, ditangkap, lalu dicek satu persatu ada gak, soalnya nanti hubungannya ke logika selanjutnya, yaitu ke empty itu. Kalau misalkan hanya sebatas dia diproses lalu ditangkap objeknya, kan tidak tahu apakah di inputannya itu kosong atau tidak. Hanya di sini kita coba deklarasikan. Oke, untuk masalah ini nantilah dijelaskan di program-program selanjutnya, karena memang ini memerlukan kondisi khusus untuk membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di PHP. Banyak masalahnya ya. Oke. Misalkan ini seperti video sebelumnya, inputan di sini ada 3 ya. Jadi yang pertama kode, selanjutnya ada setelah kode itu dan nama, selanjutnya setelah nama itu ada alamat, oke. Jadi untuk dideklarasikan atau diinisialisasikan kode, nama, alamat. Nah, lalu di bawahnya kita bikin logikanya. Oke. Seperti tadi sebelumnya kita bahas, ya kita pakai empty, fungsi empty. If yang ditulis adalah, variabel ini yang dimasukkan ya. Karena untuk name dari yang ini
Nah, name-nya satu-satu ini kita sudah format di sini. Jadi dimasukkan di kode nama alamat di sini di satu variabel, maksudnya supaya gampang seperti itu. Kode. Oke. Nah, di sini baru kita pakai. Nah, seperti ini. Supaya ini saya keluarkan saja. Oke. Misalkan di sini pakai hai. Misalkan maaf, kode harus diisi. Kenapa pakai die? Tidak menggunakan echo. Nah, sebenarnya bisa saja menggunakan echo di sini, tapi kalau misalkan die itu artinya kalau dia benar memang inputan kode itu kosong, jadi sistem langsung berhenti. Jadi die ini digunakan, atau die ini biasanya dia menyatu di kode sumber script khusus untuk yang input database ya, die itu ada seperti itu. Jadi sengaja dipakai di sini, bisa saja seperti ini. Oke. Now supaya kelihatan, kita angkat saja seperti ini. Oke. Lalu if-nya kita tarik ke belakang, atau misalkan mau seperti ini, silakan saja, tidak ada masalah. Ya, empty. Nah, sekarang satu-satu. Tadi kode, sekarang nama. Oke. Jika nama kosong, maka keluar peringatan. Ya kan? Nanti untuk informasi tambahan kita bisa tambahkan pada sebelum sini. Nama harus diisi. Oke. Terus kita tambahkan di sini L E alamat tarik ke atas lagi, tidak kelihatan di layar. Kita pakai ini saja, supaya sebenarnya untuk ini bisa di copy paste dari atas, yaitu untuk ini tinggal copy paste saja. Cuma kalau di copy paste kadang-kadang kita tidak begitu teliti, jadi nanti misalkan di sini alamat munculnya nama, nah itu yang jadi dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau misalkan teliti ya silakan saja. Misalkan di sini alamat, seperti ini, misalkan L di sini, misalkan misalkan di sini ada terima kasih. Nah, cukup ya. Seperti ini kita coba nanti hasilnya bagaimana. Meskipun misalkan nanti ada masalah, masih error, ya kita ya kita perbaiki seperti itu. Jangan takut masalah error. Oke. Kita buka browser. Ingat, yang perlu diingat di browser itu, kalau kita sudah melakukan pengetesan, kalau bisa dihapus dulu, soalnya nanti informasi
historinya kebaca. Nah itu yang nanti kadang-kadang program itu bertingkah laku aneh seperti itu ya. Secara coding sudah benar, tapi informasinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau bahkan mungkin kesalahan logika program juga. Logika program kita membuat kode sumbernya seperti itu, bisa saja seperti itu ya. Jadi itu bisa dicari di mana kesalahannya. Oke, kita buat. Ingat seperti yang di modul pertama, cara ngeceknya yaitu localhost validasi web atau /windev.php. Nah di sini ada 3, kita coba masukkan. Ini ada apa ini di sini? Nah itu kan error syntax 24 error, kita coba cek. Ingat di sini validasi, jadi yang di 24 ada sepertinya ada yang muncul. Oh ini tidak ada. Selanjutnya tadi ada plus. Oh ini ya, maaf tadi oke, kita ulangi lagi. Nah ini harus dibuang lagi karena memang pengaruhnya sangat besar sekali kepada informasi yang ditampilkan oleh browser. Oke, di sini ada, kita besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, di sini ada 3 inputan. Kita coba sekarang kode jangan diisi, jalankan. Maaf, kode harus diisi. Oke, kita balik lagi. Kodenya saya isi. Misalkan di sini kodenya HMDK 01. Oke, kita coba jalankan. Yang muncul, maaf, nama harus diisi. Oke, kita masukkan nama. Misalkan handuk. Oke, setelah dimasukkan handuknya, kita tes. Maaf, alamat harus diisi. Kita masukkan alamatnya. Misalkan maksudnya ini kode atau barang yang akan dikirim misalkan ya. Alamat misalkan barang. Oke, setelah ini kita tes. Nah, terima kasih. Nah, di sini ada validasi ya yang berhasil. Validasi yang masih sederhana sekali ya. Di sini sederhana sekali. Nah, coba kita hapus lagi. Tekan sini kode diisi. Nah, ini validasi yang sangat sederhana ya. Arti sederhana begini, misalkan bisa saja seorang user, dulu pernah saya berbicara di modul selanjutnya, dengan sengaja atau tidak sengaja dia memasukkan di sini misalkan gini, nama yang harusnya string jadi pakai gini misalkan 1, 2, 3, 4, bisa saja seperti itu ya kan. Nah, bagaimana ini kalau dijalankan tetap ini kan terima kasih berhasil, padahal di sini datanya seperti itu. Nah itu nanti yang ada salah satunya teknik yaitu yang disebut dengan SQL injection ya. Itu yang membahayakan sebenarnya ke database atau ke web kita. Nah, di sana pentingnya validasi. Nah, kalau dilihat di sini kan secara standar kita masukkan nama apa, tapi ketika seperti ini tetap dia dijalankan. Ini juga sama kalau misalkan pengenalannya seperti itu. Nah itu ya. Tapi yang penting di sini poin yang pertama adalah validasi, yaitu ketika datanya kosong dia bisa disimpan. Oke, tinggal begini. Nah,
Misalkan saya rubah lagi namanya, misalkan yang tadi, lalu anggap standar seperti ini. Ketika dijalankan terima kasih, nah yang terima kasih yaitu kodenya yang ini. Nah, yang paling bawah, nah ini. Silahkan kalian rubah di sini jadi kode untuk koneksi ke basis data. Nah, nanti lihat ketika proses input data yang pertama, misalkan di sini kosong, ketika di chat ini, ketika proses ini dia masuk tidak ke database. Kalau tidak berarti ya sampai di sana berarti berhasil. Artinya data yang ini dengan kondisi kosong ini tidak bisa masuk ke database, seperti itu. Oke, nah untuk lebih interaktifnya coba kita pesannya rubah jadi pakai warna misalkan, supaya kelihatan ya minimal ada beda antara warna terima kasih dengan warna kesalahan atau ada yang tidak dimasukkan pesannya oleh sistem ketika data tidak dimasukkan. Misalkan di sini boleh kita pakai script sedikit, nanti bisa dipakai untuk yang lain, hanya merubah nanti warna ya. Misalkan di sini pakai 4 style. Oke. Misalkan di sini color maaf. Misalkan red. Ini untuk tampilan informasi yang errornya warna merah. Oke, kita coba cek meskipun nanti ada error ini, tinggal diganti ya. Coba kita masukin. Nah, maaf, kode harus diisi seperti itu ya. Nah, di sini kelihatan agak besar ya informasi itunya. Tinggal kita ganti di sini. Ini pakai berapa? Itu mau pakai H2 atau di sini H2 misalkan. Itu sampai H1 ya, H1 sampai H4. Nah, berarti 2 besar. Oke. H2 masih besar. H2 masih besar, H1 besar, berarti katakanlah H4 di sini. Berarti harus H4 misalkan. Ini salah satu teknik ya. Bisa sebenarnya pakai CSS atau JavaScript, silakan saja itu mah. Bagaimana seperti yang programnya, oke? Yang membuat kode programnya. Kalau kita hilangkan misalkan si itunya, nggak bisa kan, jadi dia tidak berwarna. Oke, jadi harus ada di sini, soalnya bukan font sebenarnya yang di itu. Kalau font color itu sebenarnya di PHP versi HTML versi ke bawah gitu ya. Kalau yang versi 5 ke atas itu ada lagi. Jadi di sini kita pakai yang default saja. Seginilah cukup. Maaf, misalkan kode harus di sini. Tinggal kita rubah yang lainnya sama, kecuali misalkan untuk warna yang ini nih. Ya, untuk warnanya ini.
Di sini tinggal di kopikan saja kalau ingin cepat misalkan, tapi kalau ya seperti tadi saya katakan ya, kalau misalkan seperti ini tidak mau ya silakan, tidak apa-apa ya. Untuk melatih misalkan posisi di mana posisi tombol-tombol huruf ya mending diketik ya, diketik satu persatu. Oke. Daripada di copy paste ini memang untuk memperkecil kapasitas dari video tersebut. Khusus untuk ini misalkan masih kita kopikan tapi nanti merubah warnanya ya, tidak terlalu ini, jangan sama maksudnya warnanya. Tinggal kita ganti ini ganti misalkan itu ke green, ke hijau. Seperti itulah, cukup. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan. Oke, seperti ini kode harus diisi. Coba kita hapus dulu ininya supaya ini kode harus diisi. Kita isi kodenya. Yang kedua jalankan, nama harus diisi. Ini untuk melihat pesannya merah ya, atau tidak jalankan. Alamat harus diisi, kita masukkan alamatnya. Jalankan, terima kasih, nama atau terima kasih belum berfungsi ya. Kita lihat saja. Oh ya, ininya maaf ya, sedih bahasa Inggrisnya. Oke, kita ulang lagi dari awal. Kita hapus dulu semuanya. Oke, kita isi. Yang kedua jalankan lagi, namanya harus diisi lagi. Yang ketiga jalankan lagi, alamat harus diisi. Yang keempat, itu ya sudah berubah. Oke, seperti itulah hasilnya. Oke, untuk validasi yang sangat sederhana seperti itu, validasi untuk mengecek apakah inputan di sini masih ada yang belum diisi atau sudah diisi, seperti itu. Ada sebenarnya untuk kelanjutannya bisa misalkan yang nama harus huruf ya, misalkan jangan bilangan, itu bisa saja nanti seperti itu. Oke, sampai di sini nanti tinggal dari kode yang ini kalian kembangkan untuk koneksi ke database-nya, yaitu di ini yang informasi ini kalian hapus maaf. Jadi masukkan kode untuk koneksi di sini ya, di sini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.